Halo teman-teman, kalian pasti tahu kan tentang ondel-ondel, ikon budaya Betawi yang unik dan seru? Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang ondel-ondel versi yang beda, yaitu tahalul ritual cukur rambut yang punya makna sangat penting bagi jamaah haji. Yuk, kita kupas tuntas kenapa tahalul itu wajib dan bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube semua. Senang banget bisa ketemu kalian di channel ini, tempat kita belajar dan sharing hal-hal menarik seputar budaya dan agama dengan cara yang santai tapi bermakna. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini, tulis komentar kalian di bawah, dan pastikan juga subscribe agar gak ketinggalan konten-konten keren berikutnya. Oh iya, di kolom komentar nanti, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta ceritakan dari mana asal kalian. Aku penasaran nih, siapa aja yang nonton dan dari mana kalian semua? Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan Condet yang masih kental dengan budaya Betawi, hiduplah sepasang ondel-ondel bernama Cimug dan Cimil. Mereka bukan ondel-ondel biasa. Selain menjadi ikon budaya, mereka juga dikenal sebagai simbol kebanggaan warga kampung. Setiap ada acara adat, pernikahan, atau perayaan lainnya, Cimug dan Cimil selalu tampil memeriahkan suasana dengan tarian khas mereka yang diiringi musik tanjidor Wikipedia. Suatu hari, kabar mengejutkan datang dari Haji Rojak, tokoh masyarakat yang baru saja mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Ia mengumumkan niatnya untuk membawa Cimug ke Tanah Suci sebagai simbol budaya Betawi yang akan diperkenalkan kepada dunia. Kita bawa Cimug ke Mekah, biar dunia tahu kalau Betawi punya budaya yang luhur, ujar Haji Rojak dengan semangat. Warga kampung awalnya terkejut dan bingung. Ondel-ondel ke Mekah? Emang boleh? Tanya Bu Nani, salah satu warga. Namun, setelah dijelaskan bahwa Cimug akan dibawa sebagai boneka simbolik, bukan sebagai makhluk hidup, warga pun mendukung penuh ide tersebut. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperkenalkan budaya Betawi ke kancah internasional. Persiapan pun dimulai. Cimug dibersihkan, diperbaiki, dan diberi pakaian ihram khusus yang dirancang oleh para penjahit kampung. Pakaian tersebut tetap mempertahankan ciri khas Betawi, dengan sentuhan warna putih yang melambangkan kesucian. Warga kampung berkumpul untuk memberikan doa restu, dan suasana haru pun menyelimuti acara pelepasan Cimug bersama rombongan haji. Sesampainya di Tanah Suci, Cimug menjadi pusat perhatian. Para jamaah dari berbagai negara tertarik dengan boneka besar yang dibawa oleh rombongan Indonesia. Haji Rojak dengan bangga menjelaskan bahwa Cimug adalah ondel-ondel, simbol budaya Betawi yang melambangkan semangat dan keberanian. Cimug pun berpartisipasi dalam berbagai ritual haji, termasuk tawaf dan sa'i, meskipun hanya secara simbolik. Namun, tantangan terbesar datang saat proses tahalul, yaitu mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya masa ihram. Cimug, yang memiliki rambut ijuk khas ondel-ondel, tampak khawatir kehilangan identitasnya. Kalau rambutku dicukur, aku masih jadi ondel-ondel enggak ya? Gumamnya dalam hati. Haji Rojak pun menenangkan, tahalul itu simbol penyucian diri. Cimug, rambutmu akan tumbuh kembali, tapi hatimu akan lebih bersih. Dengan penuh keikhlasan, Cimug pun menjalani proses tahalul. Rambut ijuknya dipotong sedikit sebagai simbol, dan doa tahalul pun dibacakan. Momen ini menjadi sangat emosional bagi rombongan haji, bahkan beberapa jamaah meneteskan air mata. Ondel-ondel aja bisa ikhlas, masa kita enggak? Ujar salah satu jamaah. Kisah Cimug pun menjadi viral di media sosial. Foto dan video ondel-ondel yang menjalani tahalul menyebar luas, menginspirasi banyak orang tentang pentingnya keikhlasan dan penyucian diri. Warga kampung di Condet pun bangga, dan Cimug menjadi simbol perubahan dan semangat baru bagi generasi muda Betawi. Tahalul adalah salah satu ritual yang sangat penting dan sakral dalam rangkaian ibadah haji. Untuk memahami tahalul, kita harus tahu dulu tentang keadaan ihram, yaitu suatu kondisi khusus yang wajib dipenuhi oleh setiap jamaah haji sejak mereka memasuki miqat, yakni titik batas masuk ke dalam wilayah ibadah haji. Dalam keadaan ihram, jamaah haji diwajibkan untuk menjaga diri dengan penuh disiplin dan patuh pada sejumlah larangan yang sangat spesifik dan tidak boleh dilanggar, agar ibadah hajinya sah dan diterima oleh Allah. Larangan-larangan tersebut antara lain adalah larangan untuk memotong rambut, memotong kuku, memakai wewangian, berburu, melakukan hubungan suami istri,
dan juga mengenakan pakaian yang dijahit bagi pria. Semua larangan tersebut dibuat untuk menjaga kesucian dan fokus jamaah dalam menjalankan ibadahnya. Jadi, saat dalam ihram, jamaah haji harus menjaga diri agar tetap dalam keadaan suci secara fisik dan mental, menjauhkan diri dari aktivitas yang dapat mengurangi kehusyukan ibadah mereka. Nah, tahallul adalah proses yang menandai berakhirnya masa ihram tersebut. Dengan kata lain, tahallul adalah proses pencukuran atau pemotongan rambut yang dilakukan oleh jamaah haji sebagai tanda bahwa mereka sudah selesai dengan masa ihram dan sudah diperbolehkan melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang selama ihram. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tahallul ini seperti membuka kunci aturan-aturan ketat ihram, sehingga jamaah bisa kembali beraktivitas normal tanpa rasa khawatir melanggar larangan ihram. Maka dari itu, tahallul ini bukan sekadar ritual formalitas, tetapi sebuah simbol spiritual dan fisik yang sangat bermakna. Mengapa tahallul ini penting? Karena tanpa melakukan tahallul, ibadah haji seorang jamaah tidak dianggap sah menurut syariat Islam. Ini adalah salah satu rukun wajib dalam ibadah haji, sebagaimana juga ibadah tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan dengan benar, maka keseluruhan ibadah haji bisa menjadi tidak sah. Dan ini tentu sangat berat konsekuensinya bagi jamaah yang sudah menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Oleh karena itu, memahami dan melaksanakan tahallul dengan benar menjadi hal yang sangat penting agar ibadah haji dapat diterima dan menjadi amal ibadah yang diberkahi Allah. Bayangkan tahallul seperti sebuah ritual, transisi, dari masa penuh disiplin dan pembatasan menuju kebebasan yang kembali normal, tetapi dengan hati yang lebih suci dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Seperti seseorang yang menjalani masa isolasi dengan penuh ketat demi menjaga kesehatan dan keselamatan, maka ketika masa isolasi selesai, dia harus mengikuti prosedur tertentu sebelum bisa benar-benar bebas. Demikian juga dengan jamaah haji, tahallul adalah prosedur akhir yang menyatakan bahwa masa ihram sudah selesai dan jamaah sudah siap melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa melanggar aturan. Proses tahallul biasanya dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Untuk pria, disunahkan mencukur habis rambut kepala sebagai simbol totalitas, melepaskan diri dari masa ihram. Sementara untuk wanita, cukup memotong sebagian kecil rambutnya, sekitar sepanjang satu ruas jari, karena wanita memiliki aturan tersendiri dalam hal ini. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan terus dijaga hingga sekarang sebagai bagian dari warisan syariat yang wajib dipatuhi. Selain itu, mencukur rambut sebagai bentuk tahallul juga menjadi tanda syukur atas kesempatan dan kekuatan yang diberikan Allah agar jamaah bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar hingga selesai. Selain makna spiritual dan ritual, tahallul juga memiliki makna sosial yang penting. Setelah mencukur rambut, jamaah haji biasanya merasakan kelegaan dan kebahagiaan karena mereka sudah melewati tahap berat dalam ibadah haji. Dalam tradisi budaya Arab dan beberapa daerah lain, tahallul sering menjadi momen perayaan kecil di antara jamaah. Mereka saling memberi ucapan selamat dan berdoa bersama agar ibadah mereka diterima dan mendapatkan pahala berlipat dari Allah. Jadi, tahallul bukan hanya kewajiban agama semata, tapi juga sebuah momen kebersamaan dan penguatan ukhuwah Islamiyah antar jamaah haji. Untuk menjelaskan tahallul dengan analogi yang mudah dipahami, bayangkan kita sedang menjalani suatu tantangan berat, misalnya ujian atau kompetisi panjang. Selama proses itu, kita harus menjaga aturan ketat agar tidak terkena diskualifikasi. Setelah ujian selesai dan semua syarat terpenuhi, kita harus menyerahkan karya atau hasil ujian itu sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ujian. Dalam ibadah haji, tahallul adalah penyerahan karya, itu sebuah tanda bahwa semua kewajiban sudah dilaksanakan dengan benar, dan jamaah siap menerima hasil perjuangan mereka dalam bentuk pahala dari Allah. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tahallul harus dilakukan pada waktu yang tepat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Biasanya, tahallul awal dilakukan setelah lempar jumrah akabah tanggal 10 Zulhijjah, sedangkan tahallul tsani dilakukan setelah seluruh rangkaian ibadah haji, seperti tawaf ifadah dan sa'i, selesai. Jika tahallul dilakukan terlalu cepat atau tidak pada waktunya, maka hal ini bisa mengganggu kesahihan ibadah haji. Karena itu, jamaah haji selalu dibimbing oleh para pembimbing dan petugas haji agar menjalankan tahallul secara tepat dan benar. Sebagai penutup untuk bagian ini, tahallul bukan hanya sekadar cukur rambut biasa,
tetapi sebuah ibadah dan ritual sakral yang penuh makna. Ia menjadi tanda berakhirnya masa ihram yang penuh disiplin, sebuah bukti kepatuhan jamaah pada aturan Allah, serta simbol kesucian dan kesiapan untuk kembali ke kehidupan normal dengan jiwa yang lebih bersih dan hati yang penuh syukur. Memahami makna ini akan membuat setiap jamaah haji menjalankan tahallul dengan penuh hikmat dan semangat, sekaligus memberi pelajaran bagi kita semua untuk menghargai setiap proses dan tahapan dalam ibadah dan kehidupan. Niat tahallul. Seperti ibadah lainnya, tahallul dimulai dengan niat. Niat ini dilakukan dalam hati, dengan tujuan mengakhiri ihram dan mengikuti perintah Allah. Mencukur atau memotong rambut. Setelah niat, jamaah haji melakukan pencukuran atau pemotongan rambut. Bagi laki-laki, disunahkan untuk mencukur habis rambut kepala. Namun jika tidak memungkinkan, cukup dengan memotong sebagian rambut. Bagi perempuan, cukup memotong ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Membaca doa tahallul. Setelah mencukur atau memotong rambut, jamaah haji dianjurkan untuk membaca doa tahallul sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada Allah. Doa tahallul saat mencukur rambut dan setelah selesai. Membaca doa tahallul adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses tahallul itu sendiri. Doa ini dibaca sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan permohonan agar ibadah haji yang telah dilakukan diterima. Berikut adalah doa tahallul yang dapat dibaca saat mencukur atau memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi, ala aema hada ana walhamdulillahi, ala aema, anamna abihi, alaiha. Allahumma ha'adzihin adiyati atakabbal mini wagfir dzunubei, Allahumma glil muhalikin wal makshurin ya awasi al magfirah, Allahumma tsbutli bikuli syaratin hasanatan wamhu'ani biha asai'atan warfali biha'a, inda kadarajah. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita dan segala puji bagi Allah tentang apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kami. Ya Allah, ini ubun-ubunku, maka terimalah dariku, amal perbuatanku, dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambutnya, wahai Tuhan yang maha luas ampunannya. Ya Allah, tetapkanlah untuk diriku setiap helai rambut kebajikan, dan hapuskanlah untukku dengan setiap helai rambut kejelekan. Dan angkatlah derajatku di sisimu. Doa setelah selesai menggunting rambut. Alhamdulillahilladzi kada'a, anna mana asikana. Allahumma zidna'a ima'anan wa yakinan wa aunan waghfir lana'a wa liwa alidaina wa lisa'iril muslimina wal muslimaat. Makna spiritual tahallul dalam ibadah haji. Selain sebagai tanda fisik, tahallul membawa makna spiritual yang sangat dalam. Saat seorang jamaah memotong rambutnya, itu diibaratkan seperti membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan. Rambut yang dipotong melambangkan segala kekotoran, kesalahan, dan beban yang selama ini melekat pada diri seseorang, yang kini siap ditinggalkan dan dibersihkan. Dengan demikian, tahallul juga menjadi simbol transformasi diri, dari kondisi yang penuh keterbatasan selama ihram menuju kebebasan dan kelapangan jiwa. Di sisi lain, tahallul juga mengandung pesan penting tentang kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah. Selama masa ihram, jamaah diwajibkan memakai pakaian khusus yang sederhana dan seragam, tanpa perhiasan, tanpa bau harum, dan tanpa aksesori lain. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah, semua manusia sama di hadapan Allah, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau penampilan. Dengan melakukan tahallul, jamaah keluar dari keadaan sederhana ini, namun mereka diharapkan tetap menjaga rasa rendah hati dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Tahallul dalam perspektif budaya dan tradisi. Selain aspek spiritual, tahallul juga sering diwarnai oleh tradisi dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Di beberapa daerah di Indonesia dan negara-negara lain, proses tahallul bisa menjadi momen yang dirayakan bersama keluarga dan komunitas. Misalnya, keluarga dan kerabat biasanya berkumpul saat jamaah kembali dari tanah suci dan berbagi kisah serta pengalaman selama menjalankan ibadah haji. Potongan rambut yang telah dicukur kadang juga disimpan sebagai kenang-kenangan atau bahkan disalurkan untuk kegiatan sosial, seperti pembuatan donor rambut atau amal. Tradisi ini memperlihatkan betapa ibadah haji tidak hanya berdimensi pribadi dan spiritual, tetapi juga menjadi momentum sosial dan kultural yang mengikat jamaah dengan keluarga dan masyarakatnya. Tahallul menjadi titik balik yang menandai selesainya perjalanan suci dan kembalinya jamaah ke kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai baru yang mereka bawa dari tanah suci.
Teknis dan tata cara tahalul. Dari sisi teknis, tahalul dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah tahalul awal, yaitu memotong sebagian kecil rambut. Cara ini biasanya dilakukan ketika jamaah ingin mengakhiri sebagian masa ihram, misalnya setelah melaksanakan umrah sebelum melanjutkan ibadah haji. Kedua adalah tahalul akhir, yaitu mencukur seluruh rambut. Cara ini dilakukan untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah haji, menandai selesainya seluruh proses dan larangan ihram. Pelaksanaan tahalul harus dilakukan dengan cara yang sopan dan bersih, biasanya di tempat khusus yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara haji, atau di tempat yang dianggap layak dan higienis. Jamaah dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan menghindari membuang rambut sembarangan, sebagai bentuk penghormatan terhadap ritual dan lingkungan sekitar. Perasaan dan pengalaman jamaah saat tahalul. Banyak jamaah yang bercerita bahwa saat melakukan tahalul, mereka merasakan campuran antara lega, haru, dan rasa syukur yang mendalam. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh tantangan selama melaksanakan ibadah haji, tahalul menjadi saat di mana segala beban spiritual terasa terangkat dan hati terasa ringan. Beberapa jamaah bahkan menangis haru saat mencukur rambut, karena itu menandai sebuah pencapaian spiritual yang luar biasa dan ikatan mereka dengan Allah semakin kuat. Pengalaman ini membuat tahalul tidak sekadar ritual fisik, tapi juga momen refleksi dan pembaruan diri. Jamaah merasa bahwa mereka telah menjadi pribadi yang berbeda, yang lebih baik dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, tahalul sering dianggap sebagai penutup yang sempurna dari ibadah haji yang sakral dan penuh makna. Itulah cerita lengkap tentang ondel-ondel tahalul cukur rambut dalam ibadah haji. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang salah satu rukun penting haji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat serta asal daerah kalian di kolom komentar. Aku tunggu cerita kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.